Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hubungan standar produk dengan inovasi produk pada industri elektronik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Dian Pertiwi, yang kedua ada Muhammad Maimun Salas Mansur, yang ketiga ada Reza Noveo, yang keempat ada Devina Angundulita, yang kelima ada Sheila Monika Salsabila, dan yang terakhir ada Salsabila Inana Mafaza. Yang pertama ada profil dari PT Polytron sendiri, PT Hartono Istana Teknologi atau yang lebih dikenal dengan nama Polytron. Ini didirikan pada tahun 1975 di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Polytron merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar dengan kepemilikan nasional. Munculnya berbagai produk elektronik dari perusahaan-perusahaan asing di Indonesia serta maraknya produk elektronik impor ilegal menuntut Polytron sebagai perusahaan nasional untuk senantiasa menghasilkan produk-produk dengan inovasi dan kualitas yang tidak kalah dengan merek-merek asing tadi. Polytron juga sudah seharusnya menerapkan standar tertentu bagi produk dan prosesnya dalam menghasilkan produk yang dapat disejajarkan dengan merek lain. Merupakan hal yang penting pula bagi Polytron untuk memperhatikan perkembangan standar internasional, mengingat produk Polytron akan bersaing dengan produk asing dan tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses inovasi dan standarisasi tidak dapat terlepas dari kegiatan perusahaan. Next. Selanjutnya adalah produk yang dimiliki. PT Hartono Istana Teknologi atau yang biasa kita kenal dengan Polytron ini memiliki beberapa anak perusahaan. Antara lain ada PT Vira Makmur Sejahtera, PT Toshiba Storage Solution Indonesia, PT Global Media Visual, dan juga PT Serada Suara Production. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Seperti yang kita tahu, produk-produk dari Polytron antara lain ada televisi, ada speaker, ada lemari es, mesin cuci, AC, telepon genggam, dan juga masih banyak lainnya. Nggak hanya itu, seperti anak perusahaannya Toshiba, dia juga memiliki produk yang biasa kita kenal seperti hard disk, flash disk, dan masih banyak lagi. Next. Nah, sebelumnya kita bahas dari pengertian standar sendiri. Jadi, standar itu merupakan dokumen yang disusun berdasarkan konsensus dan disetujui oleh suatu badan tertentu yang menetapkan untuk penggunaan umum dan berulang peraturan, pedoman, atau karakteristik untuk suatu aktivitas atau hasilnya bertujuan pada pencapaian tingkat keseragaman optimum dalam konteks tertentu. Nah, berdasarkan dari De Vries sendiri mengemukakan tujuan umum standarisasi antara lain mengurangi peningkatan variasi produk dan prosedur dalam kehidupan manusia, memudahkan komunikasi, memberi kontribusi pada fungsi ekonomi keseluruhan, memberi kontribusi pada keamanan, kesehatan dan perlindungan hidup, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta meniadakan hambatan dalam perdagangan. Sementara dari Sudarwo juga menyatakan bahwa standar produk mengatur karakteristik teknis suatu produk untuk berbagai konteks keperluan. Beberapa keperluan yang penting adalah varietas produk, kompatibilitas atau interoperabilitas antar produk, persyaratan minimum produk, dan peringkat kualitas produk. Next. Nah, kita tahu sendiri bahwa suatu perusahaan itu pasti tidak lepas dengan adanya inovasi. Nah, inovasi sendiri itu menurut Rothwell dalam Allen tahun 2000 adalah salah satu pengenalan sesuatu yang baru seperti gagasan, metode, ataupun alat. Suatu perusahaan atau produk inovatif merupakan sesuatu yang dapat dibedakan dengan sebelumnya melalui keunikannya dalam bentuk, fungsi, ataupun perilaku. Next. Nah, ternyata standar dengan inovasi ini memiliki korelasi. Berdasarkan Swan, standar membatasi jumlah keanekaragaman, tetapi adanya suatu sistem standar membantu konsumen mengetahui apa yang dia dapatkan dan mendorong masuknya kompetitor yang dapat mengasimilasi pentingnya pengetahuan teknologi dari standar yang telah disusun. Nah, kalau menurut dari Katz dan Safransky sendiri,
menyatakan bahwa kunci untuk kelangsungan inovasi suatu perusahaan adalah dengan mengkonversi inovasi menjadi suatu standar atau mengadopsi standar seketika setelah standar tersebut ditetapkan. Menurut National Standardization Strategic Framework, standar memberi fokus pada dampak kritis dalam pasar produk dan jasa. Standar dapat berdampak pada inovasi melalui berbagai mekanisme. Standar membentuk suatu bagian penting dari kondisi kerangka kerja bagi bisnis dan mempengaruhi kemungkinan Ruth dalam mencapai pasar atau validitas kelegalan dari yang ditawarkan pasar. Next. Selanjutnya yaitu ada standar produk yang diterapkan oleh Polytron. Standar yang diterapkan oleh PT Hartono Istana Teknologi tidak menghambat teknologi, bahkan seringkali standar berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Standar yang digunakan harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh pasar tertentu di mana produk tersebut akan dipasarkan. Hal itu menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi PT Hartono Istana Teknologi dalam menggunakan standar tertentu agar produk yang bersangkutan dapat diperdagangkan di pasar tersebut. Dalam menjalin hubungan dengan stakeholder, khususnya supplier, PT Hartono Istana Teknologi memiliki kesepakatan mengenai spesifikasi material dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perusahaan juga menetapkan standar AQL, LQL untuk sampling penerimaan. Standar yang ditetapkan bersama antara pihak perusahaan dan supplier memberikan kemudahan dalam bekerja sama seperti barang yang diterima sesuai dengan keinginan dan supplier pun mendapat haknya sesuai dengan kesepakatan. Pemilihan supplier yang akan bekerja sama dengan perusahaan didasarkan pada 7AT. PT Hartono Istana Teknologi juga menggunakan standar produk yang berfungsi dalam yang pertama yaitu kompatibilitas antar produk, di mana produk elektronik yang dihasilkan harus dapat dipastikan bahwa produk tersebut dapat digunakan bersama dengan produk lain yang terkait. Misalnya, produk harus dapat dihubungkan dengan sumber listrik agar dapat beroperasi, sehingga dalam membuat bagian yang nantinya berhubungan dengan sumber listrik harus disesuaikan baik komponen, bentuk, dan fungsinya sesuai dengan standar yang ada. Kedua, peringkat kualitas produk, di mana fungsi ini melindungi konsumen agar dapat membedakan produk yang berkualitas dengan yang tidak. Hal ini menghindarkan konsumen memilih barang mahal yang ternyata tidak berkualitas. Untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan, PT Hartono Istana Teknologi melakukan berbagai standar pengujian terhadap produk yang dihasilkan, seperti drop test, anti-vibration test, dan acceleration test. Yang ketiga, persyaratan minimum produk, di mana produk elektronik sangat memerlukan standar produk karena banyak resiko yang mungkin terjadi jika ada kesalahan pada produk elektronik. PT Hartono Istana Teknologi menerapkan standar bagi produknya, misalnya SNI 046253/2003 mengenai peralatan audio, video, dan elektronik K sejenis persyaratan kesesuaian yang merupakan adopsi dari IEC 6006/2001-12 audio, video, and similar electronic apparatus safety environment. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa PT Hartono Istana Teknologi menerapkan standar SNI, yaitu SNI 046253/2003. Standar ini mengenai peralatan audio, video, dan elektronika sejenis, persyaratan keselamatan, diadopsi dengan beberapa modifikasi dari Standar International Electrotechnical Commissions atau IEC. Publikasi 665/2001-12 dengan judul Audio, Video, and Similar Electronic Apparatus Safety Requirement. Persyaratan umum dari SNI ini yaitu peralatan harus didesain dan dikonstruksi untuk mencegah tidak ada bahaya saat digunakan pada tujuan yang dimaksud, baik pada kondisi operasi normal atau pada kondisi gagal, terutama dilengkapi dengan perlindungan terhadap bahaya arus yang melalui tubuh manusia atau kejutan listrik, suhu yang berlebihan, radiasi yang berbahaya, pengaruh ledakan dan letusan, ketidakstabilan mekanik, luka oleh bagian mekanik, dan terjadinya dan menyebarnya api. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama dilihat dari fungsi standar produk.
rekomendasi perbaikan pada fungsi standar produk selain konsumen dapat membedakan memilih barang yang berkualitas dan tidak, tetapi konsumen juga dapat mengetahui keaslian produk yang akan dibeli dengan memberikan gambaran dengan cara melihat produk mana yang asli. Yang kedua, dilihat dari implementasi pasarnya. Rekomendasi pada implementasi pasar selain terfokus pada tempat yang akan dipasarkan, tetapi juga dapat memperhatikan pada permintaan inovasi dari konsumen atau pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.